Sengkarut konflik berkepanjangan penuh drama terkait donasi Agus Salim membawa Pratiwi Novianti undur diri dari yayasan. Tapi adakah pilihan Novi undur diri mampu mengurai benang kusut polemik? Adakah pilihan para donatur untuk mengalihkan uang donasi untuk Agus bernilai lebih dari 1 miliar rupiah kepada penerima manfaat lain di NTT sana benar-benar menjadi solusi? Seperti apa reaksi Agus hingga Farhad Abbas yang justru dibuat murka dengan keputusan donatur mengalihkan uang donasi Agus untuk penerima manfaat yang lain? Dari Tangerang, penelusuran tim Insert Investigasi menguak kisah suram tentang aksi bejat guru mengaji yang diduga melecehkan puluhan murid-murid. Bagaimana aksi bejat yang disebut sudah terjadi sejak lama itu bisa terkuak hingga menggemparkan warga sekitar? Bagaimana tangis getir orang tua korban menatapi nasib anak-anak yang berada di ambang kehilangan masa depan mereka? Lalu seperti apa pula kondisi pelawak senior Abah Komar yang sempat dinyatakan bersih dari kanker usus yang kini harus kembali terbaring di ranjang perawatan melawan penyakit serupa? Sementara itu, dikenal sebagai warung yang tidak ada matinya, buka 24 jam saban hari. Seperti apa pula ketika warung Madura tak hanya membuka toko mereka seharian penuh, tapi juga berjualan secara online selama 24 jam pula? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Teman ya, walaupun bukan saya lawyernya nanti, akan melaporkan orang-orang yang tersebut. Dan mereka akan somasi untuk uang itu tetap dikembalikan kepada Agus. Saya berani taruhan, tidak akan ada yang berani menggunakan uang Agus, sekalipun Pak Menteri Sosial. Apalagi mereka-mereka ini yang nyimpan uang Agus, yang masuk dari rekeningnya Agus ya. Benang kusut polemik terkait uang donasi untuk Agus Salim membawa Pratiwi Novianti mundur dari yayasan yang selama ini dibinanya. Tapi adakah keputusan mundur dari Novi menyudahi segala polemik yang kadung menjalar kemana-mana? Di simpul ini, sengkarut persoalan tak lantas menghilang. Sebab uang donasi senilai lebih dari 1 miliar rupiah yang semula ditujukan untuk Agus, kini siap dialihkan ke penerima manfaat lain. Novi, Denny Sumargo dan pihak donatur umumkan bahwa uang donasi tersebut akan dialihkan kepada korban bencana di NTT sana. Lantas, seperti apa reaksi pihak Agus ketika uang yang semula digalang untuk kepentingan pengobatannya justru dialihkan untuk pihak-pihak yang dirasa lebih membutuhkan? Balikan uang itu, yang hak menjadi hak, ya, yang punya hak Agus kembalikan. Selebihnya kalau memang ada punya Novi dan yayasan, ya silakan aja. Karena Agus juga bukan tipe orang yang tamak, bukan tipe orang yang ngoyo harus ini uang saya, tidak. Beliau sudah terlalu istiqomah lah. Mudah-mudahan setelah ini akan ada keadilan. Itu ya Gus ya. Timbangkan gitu. Kalau dana yang masuk ke rekening yayasan silakan kamu atur. Tapi kalau dana yang dari rekening Agus itu akan jadi persoalan baru. Ya, karena kita nunggu-nunggu nih, itu uang kemana? Dan saya berani taruhan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa atau mampu mengalihkan dana itu buat kepentingan siapapun selain kepentingan penerima manfaat itu Agus. Segala drama yang bermula dari uang donasi Agus menyeret banyak nama, membuahkan banyak laporan polisi pula. Pihak Agus Salim masih garang meminta uang donasi tersebut diserahkan kepada Agus. Sementara pihak Novi dan donatur memilih jalan berbeda dengan cara mengalihkan uang donasi untuk penerima manfaat yang lainnya di NTT sana. Dan ketika kabar ini beredar, Farhad yang semula sempat menarik diri kembali lontarkan kalimat tegas meminta Novi atau siapapun itu yang memegang uang untuk tidak mengotak-atik uang donasi untuk Agus. Uang yang sudah disetor oleh para donatur kepada rekening Agus yang selama ini mendekam menjadi tahanan rumah di rekeningnya yayasan. Di rekeningnya itu menjadi tahanan rumah, ya, menjadi tahanan rumah oleh yayasan dan nanti orang-orang yayasan menjadi tahanan rumah juga. Kalau dia tetap bertahan dengan uang rekening Agus ditahan-tahan, kita pastikan bahwa mereka juga orang-orang yayasan akan masuk ke dalam tahanan rumah juga. Atau keputusan daripada Novi, Brian maupun Pablo, saya berani taruhan. Kalau kalian berani menghabiskan uang itu buat kerugian di NTT, saya rasa orang NTT juga nggak akan berani menerima uang itu. Uang air mata, uang buta daripada Agus tiba-tiba dialihkan buat itu, tidak akan ada yang berani. Perkara yang sempat bergulir panas hingga coba diselesaikan oleh pihak Kementerian Sosial, nyatanya masih berlarut-larut hingga sekarang. Aksi saling lapor polisi, juga silang sengkarut terkait nasib uang donasi bernilai fantastis tersebut menjadi perkara yang lagi-lagi memantik konflik.
Pablo sebagai salah satu perwakilan donatur dengan jelas menyampaikan bahwa seluruh donatur sudah satu suara untuk mengalihkan uang donasi mereka bagi penerima manfaat yang lain. Tapi pernyataan ini justru dijawab pihak Agus juga Farhad Abbas dengan sebuah tantangan. Teman-teman ya, walaupun bukan saya lawyernya nanti, akan melaporkan orang-orang yang tersebut. Dan mereka akan somasi untuk uang itu tetap dikembalikan kepada Agus. Saya berani taruhan, tidak akan ada yang berani menggunakan uang Agus, sekalipun Pak Menteri Sosial. Apalagi mereka-mereka ini yang nyimpan uang Agus, yang masuk dari rekeningnya Agus ya. Dan di tengah panasnya perkara uang donasi yang akan dialihkan ke penerima manfaat yang lain, Agus Salim siap menjalani pengobatan di negeri singa, Singapura sana. Tapi jika uang donasi dari pihak Yayasan Novi belum juga diterimanya, dari mana gerangan Agus mendapat kucuran cuan demi menjalani pengobatan di Singapura? Pasti udah siap juga nih sama Bang Farhad. Ya insya Allah udah doain aja, masih dalam proses lah. Doain aja bisa kalau misalnya nanti udah ada kabar dari sana secepatnya bisa secepatnya. Ini operasinya operasi untuk apa ya? Mata. Tapi kalau di Jakarta ada medical check up lagi, Gus? Gimana? Di Jakarta ada medical check up lagi atau seperti apa? Paling kontrol di kulit sih. Iya. Kalau mata berarti hanya estetika aja. Kalau mata tuh kan udah memang divonis buat operasi sih. Kalau operasi. Karena kan udah ketutup dua-duanya. Jadi udah nggak bisa lihat lagi. Kita doain aja ya. Agus akan tetap berjalan ke sana, berobat ke sana. Biayanya dari mana? Dari Allah Ta'ala. Banyak sekali donatur-donatur yang masih tetap redo memberikan kepada Agus. Ya. Tapi masih ada donatur ya, Bang? Masih ada. Masih ada. Kasus yang berlarut-larut pada akhirnya membuat Novi menyerah dan menanggalkan jabatan di yayasan. Pilih mundur, Novi yang selama ini teguh di jalan kemanusiaan ingin fokus menata kehidupan pribadi. Tapi benarkah keputusan Novi untuk mundur? Dipertanyakan pihak Agus lantaran dinilai begitu tiba-tiba ketika uang donasi untuk klien mereka masih tak jelas keberadaannya. Oke, per tanggal 2 kemarin, 2 Januari 2025, saya sudah resmi untuk total mundur dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Seperti itu. Jadi alasannya apa? Alasannya karena saya mau fokus terhadap urusan saya pribadi. Jadi biar tidak dicampur adukan terkait donasi, terkait yayasan dan lain-lain. Karena kasihan kalau urusan yayasan dan personal saya nanti digabung-gabung itu nggak sehat. Novi, tiba-tiba Novi mengundurkan diri. Lu mengundurkan diri atau melarikan diri? Yang kita kejar juga yayasan. Dan ingat, mereka juga bertindak untuk dan atas nama yayasan. Jerry juga, ya. Jerry juga mengaku sebagai advokat, padahal dia baru aja semester sekian. Lelah fisik, lelah jiwa, inilah salah satu alasan Novi memilih mundur dari yayasan. Bukan lelah karena mengurus banyak orang yang membutuhkan, melainkan lelah bergulat dengan konflik Agus Salim yang tak kunjung mereda setelah berbulan-bulan bergulir. Tahun terberat kamu. Tahun terberat banget, capek beneran. 3,5 bulan kita kayak gini. Padahal ya kita bantu orang, mungkin teman-teman di sini bisa merasakan lah ya. Jika kita niat bantu tapi ada aja halangannya, agak kayak capek, lelah, fisik, mental, semua. Tabayun gitu. Iya, kita memang ini segala upaya kita ya memang. Karena aturan Islam juga ada tabayun di dalam Islam. Saya pikir yang pasti apapun namanya, dimanapun tempatnya, ketika niatan baik, kita akan buka selebar-lebarnya. Mau menyelesaikan masalah ini, terus fokus sama hidupku. Mungkin 3 bulan ini udah banyak yang aku sita, udah banyak yang tertinggal, hidup pengen perbaiki yang tertinggal. Tak kalah menyita perhatian, dari Tangerang sana, aksi bejat salah satu guru mengaji diduga melecehkan puluhan muridnya benar-benar menggemparkan warga sekitar. Seperti apa getir dan air mata orang tua korban mendapati buah hati mereka menjadi korban dari sosok yang seharusnya mengayomi dan membekali anak-anak dengan ilmu agama. Simak penelusuran tim Insert Investigasi sesaat lagi.